Oke, selamat pagi teman-teman. Apa kabar Anda di hari ini? Rabu 20 Agustus 2025 ya teman-teman. Ini bagian kedua dari pembahasan kita yang kemarin, yaitu there's no instant way to become rich ya. Nggak ada jalan atau cara yang instan untuk menjadi kaya. Karena percayalah, kalau kita kaya secara instan, jatuh miskin pun instan juga. You can be instantly rich, but you can also be instantly poor atau instantly broke. Itu aja ya. Nah, saya sekali lagi nih ya mengingatkan ini ya. Karena seringkali ketika kita sudah ikut coaching, sudah ikut seminar, sudah ikut webinar, sudah ikut workshop, sudah ikut bootcamp dan sebagainya, berharap itu. Jangan teman-teman. Contoh kemarin, hari Senin kemarin, tanggal 18 Agustus 2025 yang kemarin, saya ikut seminar NLP. Walaupun itu adalah acara milik asuransi Allianz Vision lebih tepatnya. Oke, acara asuransi lah intinya. Tapi kan nggak ada salahnya saya datang untuk ambil ilmunya. Untuk saya bagiin dan untuk saya terapkan. Apa outputnya? Harapan saya adalah bisa sinkron, bisa connect, bisa nyambung antara pikiran dan perasaan yang positif, ya nggak? Karena positive thinking aja nggak cukup, dan harus ada positive feeling. Jadi perasaan dan pikiran harus nyambung, nggak bisa jalan masing-masing gitu. Kita pikirannya aja positif tapi perasaannya negatif, nggak bisa jalan sendiri-sendiri, harus berdampingan, bergandengan, beriringan gitu. Itu yang saya pelajari kemarin itu. Nggak rugi kok, walaupun pulangnya capek, ya kan? Malam banget saya sampai rumah, ya. Konsekuensinya pagi kemarin saya nggak subuh di masjid, ya udah. Tapi ilmunya saya dapat, ya. Jadi ambil ilmunya, lalu kita terapin. Gitu teman-teman. Lalu berharap sudah ikut acara NLP-nya Pak Hing gitu ya, terus mau kaya gitu, terus ini dalam waktu ini jadi kaya gitu. Ya nggak bisa begitu dong. Kalau mau kaya harus sabar. Wajib sabar teman-teman. Jalani prosesnya. Dan memang pasti ada aja lika-likunya, pasti ada aja tantangannya, ada aja resikonya dan sebagainya. Itu teman-teman. Kayak saya nih, bikin video kemarin ini. Yang kemarin ternyata nggak ada yang nonton. Ya resiko. Kenapa resikonya? Satu, mungkin dari durasi videonya kepanjangan. Sementara orang Indonesia sekarang lebih suka video-video yang pendek. Ya. Dua, isi videonya terlalu substantif banget. Sementara orang Indonesia lebih senang yang tidak terlalu substantif, cuman baca ininya doang, judulnya doang, di situ udah. Ya. Yang ketiga, isi kontennya. Gimana isi kontennya? Ya ini judulnya aja udah bertentangan dengan kebanyakan orang-orang Indonesia kan. Sementara orang Indonesia kepengennya kaya tapi cepet, kaya tapi instan. Nah ini. Dan yang keempat, isi kontennya tuh terlalu edukatif, terlalu mendidik, terlalu positif, ya kan? Terlalu enlightening, terlalu mencerahkan gitu ya. Sementara kebanyakan orang Indonesia senangnya digelapin, ya, darkened, digelapin. Sukanya nonton cewek tetek gede atau tobrut, ya, paket brutal, payudaranya besar, misalkan. Atau laki-laki yang alat kelaminnya atau tititnya besar, atau disingkat kobrut gitu. Itu tit brutal gitu. Maaf ya, ini bahasanya agak gimana gitu. Tapi saya memang harus sebut. Ya, atau paling nggak senang gosip,
Oh, saya kalau kemarin bahas Po Alpa, oh rame yang nonton, puluhan. Ya, waktu Po Alpa meninggal, ucapan bela sungkawa dari saya, rame itu yang nonton, puluhan. Oh, ya. Puluhan. Ya. Atau kemarin waktu saya nyatakan dukung Anies, Pak Anies Baswedan waktu Pilgub Jakarta. Yang nggak jadi sayangnya. Nggak jadi nyalon dianya. Nggak ada yang nyalonin masalahnya. Oh rame itu yang nonton ya. Oh rame itu yang nonton. Wow, ribuan. Oh ya, ribuan. Teman-teman suka nonton, suka gosip, skandal artis gitu ya. Oh ya, terus lihat artis pamer rumah apa, tunjuk rumah, house tour, segalanya. Rame itu yang nonton. Ya itu teman-teman. Tapi giliran yang begini nggak ada yang nonton. Ya, nggak ada yang nonton. Kenapa? Ya karena kebanyakan orang-orang di Indonesia lebih senang entertain, hiburan, lebih senang menganggap TV, medsos, YouTube, ya, TikTok, snack video dan yang seplatform dengan itu cuma sebagai hiburan. Ya, nggak cuma sebagai hiburan doang. Ya. Cuma sebagai sarana entertainment aja. Nggak ada yang beginian di TV itu, nggak ada teman-teman. Kalaupun ada di TV nggak laku. Coba lihat Maria Teguh Golden Way, sudah lama ngilang dari Metro TV. Ya, Mary Riana lama ngilang dari Metro TV. Impossible itu, padahal kan bagus. Tunggu semua ringin, lama tuh TDW Show ngilang dari TVRI. Ya, kenapa nggak orang nggak pada minat yang begitu-gitu itu. Orang nggak pada minat yang begitu-gitu. Coba kalau misalkan Pak Hindranata Nikolai itu tampil di TV, saya yakin acaranya nggak bakal bertahan lama di TV. Yakin saya. Nggak, bukannya saya mengada-ngada ya, bukannya saya bicara yang nggak di sini. Lah karena memang itu kenyataannya. Itu berdasarkan fakta dan survei di lapangan. Mungkin yang nonton acaranya Pak Hing Nikolai di TV, misalkan kalaupun ada ya yang mau menayangkannya. Ya, kalaupun ada yang mau menayangkannya, itu pun cuman di bawah 1%, teman-teman. Ya paling enggak yang segede-gedenya ya paling 5-8% lah. Ya kaum-kaum yang disebut kemarin itu low bet itu. Kaum-kaum low bet itu yang nonton pasti. Tapi low bet dalam arti yang positif ya. 8%-nya tuh 8% yang memang mau berkembang, 9% yang mau berkembang gitu loh, atau paling enggak 10% lah. Ya 10% yang mau berkembang gitu loh maksud saya tuh. Ya. Udah. Nggak banyak dah yang nonton. Kenapa? Karena kebanyakan orang Indonesia itu nggak senang dengan yang begituan. Nggak senang. Mereka lebih senang dengan sosok figurnya, gitu. Dan saya tahu diri juga saya bukan orang yang terkenal, ya. Dan nggak pengen juga terkenal, gitu teman-teman. Jadi makanya kenapa yang kemarin itu nggak banyak yang nonton. Saya tahu itu. Atau ya sekalipun kualitas videonya udah bagus dan sebagainya gitu ya, ujungnya apa? Nggak bakalan ditonton juga kan. Karena orang di sini lebih senang kalau video kayak gini dikasih musik, kasih lagu, dikasih sound effect, pok, itu ganggu banget ding. Itu atau suara yang ngomongnya dibuat-buat jadi kayak gini, misalkan Mercy Blue Eyes adalah sebuah Mercedes, adalah generasi pertama dari Mercedes E-Class yang terkenal dengan dua lampu yang saling terpisah guys, kayak gitu. Cuma kayak gitu doang. Nah sementara saya bukan tipikal orang yang seperti itu. Nah inilah saya, inilah cara bicara saya, inilah cara ngomong saya. Suka gak suka ya seperti ini, gitu loh. Nggak dibuat-buat kok, ya. Nggak dibuat-buat, gitu.
hanya untuk attract penonton, harus buat saya nggak mau itu, teman-teman. Nah, tapi karena kebanyakan orang Indonesia semua suka segala sesuatu yang sifatnya settingan, dibuat-buat, ya udah. Jadilah mungkin konten saya ini nggak laku. Itu, teman-teman. Makanya ada tonton, teman-teman. Ya, makanya ini kenapa saya perlu sampaikan di sini. Ya. Supaya saya berharap nih, yang masuk dalam golongan enlightened atau yang tercerahkan, kalau pengen jadi kaya, itu jangan low bet terus, naik gitu loh. Jangan 8, 9, 10, 12, 15, 16%, 18, 19% gitu. Jangan di low bet terus, naik gitu yang saya harapkan. Syukur-syukur ya Pak, syukur-syukur ya 30%, 35%, ya 39%, 40% itu enggak apa-apa. Gitu loh. Saya berharap seperti itu. Ya. Jadi saya tuh sangat-sangat berharap ya agar kita ini tuh bisa melangkah maju ke depan. Gitu loh. Walaupun gak instan juga gitu. Ini saya jujur paling suka nih. Ini Vitara 2 generasi, 1 dan 3 gitu. Coba lihat ya, orang-orang kita, orang di Indonesia lebih seneng seperti tadi, obrolan ibu-ibu rumpi ya. Kalau obrolan ibu-ibu rumpi masuknya dimasukin ke YouTube, oh laris. Aku contoh misalkan yang pendiri Vision yang kemarin baru, yang apa, salah satu pendiri Vision Alliance, saya lupa namanya, hari ini menerima penghargaan di Singapura dan dia punya satu hotel di Bali. Saya lupa namanya. Dia perempuan, wanita. Rumahnya pernah masuk ke Sobat Miss Queen Trans 7 gitu. Wah, kalau ibu-ibu kayak tadi yang liwat depan saya tadi, oh, wah ini pasti ngomongnya tuh macam-macam tuh. Malah kaitannya ngomongin dengan agama lah, goblok. Ini goblok ya. Malah ngomonginnya dengan yang aneh-aneh gitu loh, yang ngodoy-ngodoy gitu loh ya. Allahu Akbar. Gimana mau maju kalau kayak gitu? Aturan itu saya kan berkali-kali bilang, itu harusnya jadi igniter. Apa igniter? Pemacu, pemantik. Ya, kalau dia bisa punya hotel di Bali, kenapa gua kagak? Gitu harusnya. Atau syukur-syukur bukan lagi punya hotel, ya punya kondotel. Wah, kayak itu lebih keren tuh, kondotel, apa hotel tahu nggak? Itu servis apartemen tuh apa hotel namanya. Dia punya apa hotel, ya dia bermitra sama Ascot, bikin apa hotel di mana misalkan. Misalkan bikin apa hotel di IKN misalkan partneran sama Ascot gitu misalkan. Ya, itu harusnya jadi igniter, jadi pemantik. Ya, dia bisa punya apa hotel, bermitra sama Ascot di IKN. Kenapa gua kagak? Gitu harusnya. Jangan malah ngomong menge-menge, nyinyir segala macam. Percaya tong. Kemarin Pak Hing yang Pak Hing bilang itu sebenarnya udah duluan saya ngomong. Orang nyinyirin orang kaya, ya. Sebenarnya dia kepengen kaya, cuman kagak bisa. Bukan hanya kagak bisa, kagak tahu gimana caranya kaya. Ya, makanya dia kagak tahu caranya kaya, kagak bisa kaya, nyinyir jadinya. Orang ngiri pasti nyinyir, pasti teman-teman, pasti. Orang nyinyirin orang kaya nih, ya. Sebenarnya dia kepengen jadi kaya, tapi dia nggak tahu gimana caranya. Nah itu, orang nih misalkan tiba-tiba yang biasanya sholat di rumah terus sholat ke masjid, nyinyir langsung. Wah ini nyinyir biasanya.
Dia sebenarnya pengen sholat ke masjid jamaah juga, tapi dia kagak bisa dan kagak tahu gimana caranya. Makanya kenapa orang nyinyir biasa orang yang sebenarnya tahu dan nggak kepengen. Variabel pertama. Yang kedua, emang dia nggak kepengen. Makanya kalau orang yang memusuhin orang kaya, dia bakal dimusuhi oleh kekaya. Nah sama kayak yang saya bilang kemarin kan. Kayak ibaratnya kayak saya deh, cari rumah di mana. Cari rumah yang gue banget gitu loh. Ya. Kalau rumah yang gue banget gitu ya, pasti saya beli, pasti saya tinggali, pasti saya tempati. Ketimbang disewa, mendingan di tempat, mendingan dibeli, dihuni sampai saya mati gitu misalkan. Di rumah yang gue banget itu misalkan. Nah begitu juga dengan kekayaan. Kekayaan tuh ibaratnya saya nyari rumah yang gue banget itu. Nah kekayaan itu juga mencari siapa ya yang pantas gue datengin ya. Siapa orangnya yang gue banget gitu loh. Menurut kekayaan itu. Jadi orang yang membuat kekayaan. Nah ini kesimpulan ultimate-nya sekali lagi saya sampaikan. Ya, kekayaan itu mencari orang yang dia tuh nyaman tinggal di dalamnya. Nyaman menghuni orang yang ditinggali itu gitu loh. Karena kekayaan itu juga punya perasaan, karena kekayaan juga punya pikiran. Nggak ngerti juga lu goblok, udah itu aja. Nggak ngerti juga lu bodoh, udah itu aja. Kalau masih nggak ngerti juga emang lu bakat miskin seumur hidup sampai mati, udah itu aja. Karena kekayaan paling nggak seneng dengan orang yang denial, itu aja. Jadi pada intinya kesimpulan yang saya dapatkan kemarin itulah teman-teman. Kekayaan itu sama seperti manusia. Sama seperti saya nyari rumah yang gue banget itu. Dia juga mencari orang yang gue banget lah menurut kekayaan itu gitu loh. Dan dia nyaman hinggap tinggal reside di dalam orang yang ya memang nyaman untuk si kekayaan ini berada di dalam diri orang itu gitu. Nah mudah-mudahan saya dan Anda semua termasuk orang-orang yang membuat kekayaan itu nyaman tinggal berada di dalam diri masing-masing. Selamat pagi teman-teman, dimudahkan bahagiamu, dimudahkan kekayaanmu, dimudahkan ceriamu, dimudahkan senyummu, dimudahkan semangatmu. Sampai jumpa lagi.